Kita pilih regionalnya, misalnya Merjusari misalnya. Nah, di sini diketahui ada jumlah bibit kita di pre-nursery berapa, kemudian di nursery berapa, kemudian ada juga bibit overage. Nah, angka-angka di sini kami harapkan Bapak Ibu, terutama yang punya bibitan ya, ini agar dapat diupdate secara tepat, karena angka di sini nggak turun-turun ini. Misalnya punya Rejosari ini masih ada bibit overage 89 pohon, padahal sementara di lapangan ini tidak ada ya. Jadi mohon dapat diupdate Pak Pri, Pak Oki. Mungkin Pak Oki masih ada Zoom yang lain. Ini mungkin minta bantu Pak Prihantoro dan Pak Anton. Kemudian yang di pre-nursery juga nanti tolong diupdate Pak begitu penanaman sudah selesai gitu ya. Kemudian di kebun Sungai Lengi pun demikian. Ini di PN-nya belum ada, bibit overage-nya 21.879. Ini apakah angkanya masih segini atau tinggal 19.000 misalnya? Mohon dapat diupdate Pak. Kemudian kalau kita lihat di menu on-farm investment, nanti Bapak-Bapak silakan membuka pakai akun kebun masing-masing Pak. Kemudian dilihat sehingga kita bisa tahu di mana posisi kita gitu ya. Baik itu secara kebun maupun secara regional. Nah, ini tadi eh, total nilai investasi kita dari Januari sampai dengan September 2025. Namun di sini kalau kita buka misalnya investasi TU TKTB, di sini kita klik, ini angkanya masih kurang tepat karena yang di regional 7 ini masih ada TU di Kebun Padang Ratu, kemudian TU juga di Kebun Bakery, dan nilainya sebenarnya kecil-kecil ya. Di Arjosari juga baru 3 juta. Nah, ini mohon bantuan Pak untuk nanti koordinasi dengan Bapak Ibu TU-nya untuk mengupdate angka ini. Itu untuk mukadimahnya. Kemudian untuk SOP TBM nanti akan disampaikan oleh Pak Agung dan Pak Endi. Namun yang perlu kami sampaikan di sini, tadi malam kita sama-sama membahas perihal PICA sama bersama dengan Bapak-Bapak ASKEP ya. Kalau kita lihat PICA TBM kita, eh belum berubah ya tampilannya ya. Sebentar, sebentar. Nah, kalau kita lihat PICA TBM kita di bulan Agustus, untuk regional 7. Rekapitulasi luasan keseluruhan TPM. Di sini luas TPM total seluas 5.489. Kemudian nilai TPM prima berdasarkan tabel ini, berdasarkan grafik ini mencapai 55 plus 8%. Berarti sekitar 63% ya. Baru 63%. Dan masih ada 20,6% blok hitam dan 16,1% blok merah. Nanti mohon Pak dapat dicek kembali untuk penginputan datanya, terutama kalau kita lihat ke kebunnya ya. Ini untuk kebun Rujusari masih 100% hitam, kemudian di kebun Bakery ada 47% yang hitam, 27,2% yang merah,
Kemudian di kebun Padang Ratu 100% hijau. Kebun Sungai Lengi, Sungai Lengi ini merahnya 6%. Kemudian di kebun Betung Rawu ini hijaunya 2,6 dan emasnya 4,4. Berarti sekitar 6,8 untuk TPM primanya. Nanti mohon dicek kembali ya Bapak-Bapak ya, Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu untuk parameter-parameter yang kita ukur kemarin itu ada yang kurang pas gitu. Karena sekarang untuk di bulan Agustus ini, untuk penilaian di bulan 8 ini ada 10 parameter yang harus kita masukkan. Itu Pak. Baik itu dari kerapatan pokok, lingkar batang, jumlah pelepah, tinggi tanaman, dan lain-lain. Dan pada saat kita ke lapangan dan menyaksikan proses pengukuran ulang oleh kawan-kawan pelaksana, itu memang ada potensi terutama untuk di panjang rakis misalnya, lebar petiol, tebal petiol ini yang kemungkinan bisa miss penulisannya. Karena di sini standarnya kan koma-koma ya, angkanya angkanya sangat rigid gitu. Dia minta tolong siapa tahu bisa meningkatkan angka nilai baca TPM kita. Mungkin itu Bapak Ibu. Kemudian untuk beda SOP untuk yang pertama, minta tolong Pak Agung, minta tolong Pak Agung untuk memaparkan perihal TPM. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Endi dan kemudian dilanjutkan oleh saya. Oke, sebelum Pak Agung share screen, saya tanya dulu, kira-kira dari Bapak-Bapak semua, ada nggak yang masih kebingungan untuk membuka eh, apa namanya, membuka IMS kita, dashboard IMS kita? Ada yang masih bingung nggak kira-kira, Bapak Ibu? Oke, berarti artinya kalau tidak ada jawaban, semuanya sudah paham ya. Dan semuanya saya rasa sudah bisa membuka ini karena masing-masing sudah diberitahu apa namanya user dan passwordnya. Oke, silakan Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Anang. Izin Bapak-Bapak sekalian ke inti agenda kita siang ini, refreshment SOP pemeliharaan TBM. Sebenarnya intinya kita kembali membaca bersama SOP yang sudah ditetapkan sebagai pedoman kita, Pak. Karena ketika kita ke lapangan dan kita diskusi dengan kawan-kawan, kadang eh, kita tanya IKA ini, IKA itu, tapi ternyata eh, mohon maaf ini di level pelaksana ya, itu ternyata mereka belum tahu eh, instruksi kerjanya seperti apa. Nah, padahal kita dibekali oleh IKA ini yang dapat diakses di IMS. Jadi mungkin mohon bantuannya ke Bapak-Bapak Askep, Bapak-Bapak asisten sekalian, timnya di Afdeling itu bisa dibekali dengan hard copy IKA ini misalnya, kalau memang mereka kesulitan dalam mengakses versi digitalnya. Terutama IKA yang diperlukan untuk rutinitas sehari-hari. Oke, mungkin kita mulai dari instruksi kerja pemeliharaan TBM kelapa sawit terlebih dahulu. IKDTN 003 garis miring 002 tentang pemeliharaan TBM kelapa sawit. Di sini
dalam IKA tersebut diurutkan dari pembahasan pertama yaitu penyisipan. Seperti yang kita tahu, penyisipan ini kalau di dalam IKA itu hanya dilakukan pada TBM 1 dengan norma sebesar 2%. Tapi kita evaluasi yang terjadi di TBM kita saat ini itu mereview kembali penyisipan yang dilakukan di unit masing-masing. Nah, apa penyebabnya lebih dari 2% itu? Nah, itu yang harus kita evaluasi dan kita tindak lanjuti, Pak. Karena di IKA kita hanya diperkenankan untuk maksimal 2%. Dan itu hanya dilaksanakan di TBM 1. Dan pada situasi tertentu, penyisipan dapat dilakukan di TBM 2, seperti yang kemarin dilaksanakan di Kebun Betung Rawu. Dan untuk penyisipan ini eh, seyogianya hanya dilaksanakan pada musim penghujan dengan harapan media tanam kita cukup mendapatkan air. Kemudian ke pemeliharaan yang kedua yaitu pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan ini untuk peningkatan daya dukung jalan, pengerasan jalan utama dan jalan produksi itu mulai dilaksanakan di TBM 1 dan diselesaikan juga di TBM 1 dengan ketebalan 15 sampai 20 cm khusus untuk areal gambut. Itu ketebalan eh, di atas gambangan 20 sampai 30 cm. Karena kita tidak ada areal gambut, jadi kita mengacu ke ketebalan 15 sampai 20 cm. Kemudian pengerasan jalan koleksi dan jalan blok itu juga harus dilaksanakan dan selesai pada TBM 2 dengan ketebalan yang lebih tipis yaitu 10 cm. Kemudian pengerasan jalan tersebut baik jalan utama, jalan produksi, kemudian jalan koleksi dan jalan blok di TBM 2 itu dilaksanakan pada musim kemarau atau semester 1. Ini mungkin mengacu ke kalau kita kondisional, kita melihat melihat apa tren iklim kita. Karena tentu eh, walaupun dibuat IK seperti ini, tapi di beberapa tempat itu tren iklimnya berbeda. Nah, kemudian untuk pemeliharaan jalan rutin yang dilaksanakan secara manual itu dilaksanakan sebulan sekali. Kemudian untuk pasar kontrol, pembuatan pasar kontrol itu ukurannya tentu kawan-kawan sudah terbiasa dengan ini yaitu dengan lebar 0,8 sampai 1 meter. Nah, kemudian pembuatan pasar kontrol ini dapat dilaksanakan secara manual atau cemis. Nah, pada TBM 1, setiap 2 baris tanaman itu dibuat satu pasar kontrol. Kemudian untuk TBM 2, pasar kontrol juga dapat dibuat secara manual atau kemis sejajar pasar pikul setiap 100 meter dengan lebar 1 meter. Nah, kemudian pasar hektar dibuat pada TBM 2 juga secara manual atau kemis dan dibuat secara melintang pasar kontrol setiap 100 meter dengan lebar 1 meter. Kemudian khusus di areal terasan, pembuatan pasar kontrol dan pasar ereng-ereng. Untuk pembuatan pasar kontrol terlebih dahulu itu dilaksanakan dengan manual ukuran sama 0,8 sampai 1 meter
dan ya dimulai di TBM 2. Nah, kemudian pasar kontrol untuk setiap terasan yang menyatukan antar titik tanam dalam terasan. Kemudian panjang pasar kontrol yang terkena piringan pohon per hektarnya ini secara hitung-hitungan dalam IKA juga disediakan. Eh, Panjang 330 meter itu perhitungannya 11 pohon kali 1,25 meter kali 2 meter kali 12 baris. Kemudian panjang pasar kontrol yang harus dibuka dalam 1 hektarnya itu eh, kalau dihitung itu 870 meter. Kemudian pasar ereng-ereng dibuat sesuai topografi areal yang tujuannya untuk menghubungkan antar teras. Panjang pasar ereng-ereng ini per hektarnya kurang lebih 100 meter. Kemudian rotasi pemeliharaan pasar kontrol dan pasar ereng-ereng ini sama dengan rotasi pemeliharaan pasar kontrol manual pada areal rata. Nah, kemudian selanjutnya pembuatan TPH untuk setiap 2 pasar pikul itu dibuat 1 TPH dengan ukuran 3 kali 2 meter dan itu dilaksanakan pada saat TBM 3 di semester pertama untuk persiapan panen pertama di TBM 3. Nah, kalau kita melihat TPH-TPH yang sekarang ini di TM, kemarin ada di salah satu unit itu yang karena kondisi eh, produksi sedang meningkat signifikan, makanya TPH-nya dipanjangkan dan tidak mengikuti IKA ini setiap 2 pasar pikul 1 TPH. Tujuannya untuk mengaktif, alah, mengefektifkan dalam waktu pengangkutan. Kemudian untuk pemeliharaan pasar kontrol, pasar hektar dan TPH itu pada 3 bulan pertama dilaksanakan secara manual dan rotasi setiap sebulan sekali. Nah, kemudian setelah 3 bulan pertama, bulan keempat dan selanjutnya itu dapat dilaksanakan secara kemis dengan rotasi 2 bulan sekali. Nah, kemudian untuk eh, pemeliharaan teras, kita yang banyak teras di kebun Sungai Lengi, itu tujuan pemeliharaan teras itu untuk memperbaiki teras yang utamanya rusak akibat erosi. Nah, teras yang rusak bentuk seperti semula dan dipadatkan kembali. Kemudian untuk pemeliharaan benteng, tapak meja, tapak kuda, dan rorak. Nah, kebetulan untuk RKP 2026 kemarin kita anggarkan untuk rorak di beberapa kebun. Nah, jadi pemeliharaan rorak kalau dalam IKA ini eh, dijelaskan cukup sederhana dengan mendalamkan kembali sampai kedalaman semula. Kemudian benteng yang rusak diperbaiki sesuai ukuran semula. Oh iya, kalau rorak kemarin kita ketahui bersama untuk ukuran rorak itu kita buat sesuai dengan rekomendasi PPKS Medan yaitu 4 meter panjang kali kedalaman 0,5 meter dan lebar 0,5 meter. Kemudian ini pemeliharaan tapak meja itu dilaksanakan dengan menimbun kembali
bagian yang rusak. Intinya semuanya dikembalikan pada bentuk dan ukuran semula. Begitupun juga dengan pemeliharaan tapak kuda. Nah, untuk selanjutnya, untuk pekerjaan menyiang atau weeding, mungkin kami mohon bantuannya untuk dilanjutkan Pak Endi sekalian sharing yang dilaksanakan di Regional 1. Jadi kita dapat view yang lebih luas, termasuk pengalaman yang ditemui di Regional 7 itu yang belum sesuai seperti apa. Mungkin silahkan Pak Endi. Nggak, nggak sebegitunya juga sih, Mas. Oh gitu ya. Bosen denger awak ngomong baca ini terus di. Oke, terima kasih Mas Agung. Izin saya lanjutkan. Share screen ini atau mau share screen sendiri? Ya, biar saya aja, Mas. Biar Oh sendirian. siap. Izin saya lanjutkan ya, Pak ya. Saya lanjutkan dari menyiang. Eh, Sebelumnya saya sampaikan dulu ya, adapun di SOP ini berbeda dengan uraian pekerjaannya berbeda dengan yang kita laksanakan di lapangan sekarang dan maupun yang akan kita dilaksanakan di tahun depan. Nah, saya ada feeling nih SOP ini bakal direvisi, tapi karena hari ini judulnya kita bedah SOP, ya kita bedah saja SOP itu. Oke, kita mulai dari menyiang. Menyiang itu dilaksanakan untuk mendapatkan penutup kacangan murni atau P1. Nah, Bapak-Bapak mungkin sering dengar kata P1, P1, P1 ini apa sih? Ada nggak P2, ada nggak P3-nya? Nah, saya dari literatur yang lain, coba saya tampilkan. Ini dari Vademecum, Pak. Dari Vademecum PTPN 3 yang zaman dulu. Jadi klasifikasi penutup tanah itu ada P0, P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, P0 itu tidak ditumbuhi atau gundul atau belum ada tanaman penutup tanah. Nah, P0 ini biasanya kondisinya di bibitan. Dia harus kondisinya P0. Sedangkan P1 adalah 100% penutup tanah leguminase. Jadi 100% penutup tanah itu tertutup sama kacangan. Yang kita pakai sekarang ini adalah Mucuna bracteata. Sedangkan P2, 85% kacangan, 15% gulma lunak, bebas lalang. P3, 70% menutup tanah leguminase, 30% gulma lunak, bebas lalang. P4, 50% penutup tanah leguminase, 50% gulma lunak, bebas lalang. P5, segala macam rumput diperkenankan kecuali tumbuh kecuali lalang. Nah, jadi kata-kata P1 ini sebenarnya dimulai dari bahasa di Vademecum ini. Oke, jadi setelah tahu apa itu P1, sekarang kita lanjut balik ke SOP. Nah, untuk mendapatkan penutup kacangan murni P1 memerlukan pembangunan kacangan. Selama membangun kacangan dilakukan penyiangan dengan tahapan sebagai berikut. 3 bulan pertama penyiangan dilakukan pada saat peremajaan atau tenol dengan rotasi 2 minggu sekali. Nah, ini bahasanya dulu uraian pekerjaannya itu adalah P12M, itu sebanyak 6 rotasi. Nah, pekerjaan P12M ini yang dijelaskan di sini, ini seharusnya dilaksanakan secara manual, jadi tanpa bahan kimia. Semuanya betul-betul digaruk, semua rumput kecuali kacangan. Berikutnya, apabila P12M tadi tidak selesai di tenol, itu dia dilanjutkan di fase TBM1. Contoh, misalnya fase tenolnya itu cuma 1 bulan penanaman kacangannya. Berarti ada 2 bulan yang kerjaan P12M atau menyiang kacangan 2 minggu sekali tadi, menyeberang ke fase TBM1 sebanyak
4 rotasi sampai dia penuh 6 rotasi. Nah, setelah selesai pekerjaan P12M tadi, Pak, atau pekerjaan P12M tadi, dia kacangan murni dengan rotasi 2 minggu sekali, 2M-nya itu 2 minggu. Dilanjutkan dengan pekerjaan P13M. P13M ini, dia kacangan murni rotasi 3 minggu sekali, sebanyak 4 rotasi. Nah, 3 minggu sekali 4 rotasi. P13M-nya ini juga dilaksanakan selama 3 bulan. 3 bulan. Jadi sebenarnya fase pembangunan kacangan itu kalau benar-benar berhasil kita laksanakan, 6 bulan dia sudah tertutup seluruh areal TBM kita. Jadi fase pembangunan itu di 6 bulan pertama. Disitulah fase kritisnya. Lanjut, setelah P12M, P13M selesai, sampailah kita pada rotasi P14M atau pekerjaan 1 bulan sekali. Kualifikasinya tetap P1. P1 tadi 100% kacangan murni, Pak ya. 100% kacangan murni, rotasinya 4 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, pada saat kondisi sudah 1 bulan sekali, ini yang terjadi itu harusnya kita hanya tinggal mengendalikan kacangan di piringan pokok. Nah, di umur ke-7 bulan setelah penanaman kacangan, umur 1 sampai 6 bulan kita penanaman kacangan, itu fase membangun. Di atas itu seharusnya kacangan kita sudah 100% menutup areal. Nah, realisasikan di tempat kita, sekarang di tempat kita ini masih agak kesulitan ya untuk pembangunan kacangan. Nah, harusnya kalau kita nanam kacangan di bulan 11 atau bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3. Bulan 3 sudah 6 bulan, di bulan 4-nya itu kacangan sudah 100%. Nah, kegagalannya itu karena kita banyak penanaman kacangan itu tidak dilaksanakan pada saat yang tepat dan pengendalian gulmanya juga tidak tepat. Nah, di SOP ini sebenarnya itu dilaksanakan dari mulai 2 minggu sekali, 6 rotasi, 3 minggu sekali, 4 rotasi. Setelah itu rotasinya tinggal sebulan sekali. Nah, pada poin yang ini TBM 1 kita sudah pakai rotasi 1 bulan sekali dengan membersihkan gulma yang tumbuh di piringan pokok dan jari-jari lingkaran. Jadi kita tinggal hanya membersihkan gulma di piringan pokok. Berikutnya, pembuatan pasar pikul. Jadi pembuatan pasar pikul itu seperti biasa, 2 baris tanaman 1 pasar pikul dilaksanakan pada awal semester 2 atau bulan Juli dengan rotasi 1 kali 1 bulan. Pada kondisi tertentu atau areal banjir, pelaksanaan sistem penyiangan dapat didegradasi mulai dari TBM 1 atas persetujuan Region Head atau SFVP. Nah, untuk fase TBM 1 ini, Pak, ada yang mau kita diskusikan? Jadi intinya pada fase TBM, dari mulai penanaman kacangan, seharusnya posisi 6 bulan areal kita itu sudah 100% kacangan kalau penanganannya benar. Oke Pak, kita lanjut ke penyiangan pada TBM 2. Pada penyiangan TBM 2 itu membersihkan piringan pokok dengan membersihkan seluruh gulma yang tumbuh di piringan pokok dengan jari-jari 125 cm dari titik tanam dan pemeliharaan kacangan dengan membersihkan seluruh gulma yang tumbuh di piringan kacangan dan gawangan dengan kualifikasi P1 atau kacangan murni. Rotasi 1 bulan sekali. Pemeliharaan pasar pikul dilaksanakan 1 kali 1 bulan. Nah, jadi pada TBM 2 ini pun Pak, kalau kita mengacu pada SOP ini, dia itu hanya ada pekerjaan membersihkan piringan pokok dan membersihkan gulma yang tumbuh di antara kacangan 1 bulan sekali. Dan piringan pasar pikul. Jadi TBM 2 itu untuk penyiangan sebenarnya hanya ada 3 uraian pekerjaan kalau kita mengacu pada SOP ini. Oke, kita lanjut pada penyiangan TBM 3.
Penyiangan TPM 3 membersihkan pokok dengan membersihkan seluruh gulma yang tumbuh di piringan pokok dengan jari-jari 175 cm dari titik tanam. Jadi perbedaan membersihkan piringan pokok di TBM 1, 2, dan 3 ini hanya lingkar jari-jarinya. Dan kita juga tidak bisa berpaku mati pada kalau TBM 2 harus 125 misalnya. Kalau TBM 3 175. Ini harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Contohnya misalnya tanaman kita jagur, tumbuhnya besar. Kita nggak bisa bertahan di 175. Ya, kita harus keluar dari ujung kanopi. Biar kacangan nggak cepat masuk ke dalam piringan, apalagi merambat sampai ke pohon. Ya, baru pekerjaannya sama, membersihkan gulma yang ada di antara kacangan. Adalah berikutnya pemeliharaan pasar pikul 1 kali 1 bulan. Pekerjaan menurunkan kacangan yang merambat ke tanaman dilaksanakan rotasi 1 kali 2 bulan. Menurunkan kacangan dapat dilaksanakan pada semester 1. Nah, kondisi-kondisi ini Pak, sebenarnya pekerjaan menurunkan kacangan ini pun sebenarnya bisa tidak dilakukan kalau di lapangannya untuk menghemat biaya. Asal pekerjaan membersihkan piringan pokok kita dilaksanakan dengan benar. Contoh, misalnya kalau kita mau kerjakan dengan cemis, kita ya pakai dropsipir. Tapi di beberapa kebun, masalahnya bahan yang dilaksanakan untuk membersihkan piringan pokok di TBM itu malah glifosat sama ali, makanya dia tidak efektif. Mungkin ke depannya nanti bisa kita perbaiki. Oke, untuk penyiangan itu aja Pak. Dari TBM 1, 2, 3, jadi titik krusialnya itu di fase pembangunan kacangan di 6 bulan pertama. Kalau kita gagal di 6 bulan pertama, yakinlah kita bakal susah di sepanjang masa TBM. Tapi kalau kita berhasil di 6 bulan pertama penanaman kacangan, itu pasti di fase selanjutnya kita tinggal memelihara rotasi sebulan sekali. Oke Pak Agung, mau dilanjut? Lanjut Pak Indi, lanjut Pak Indi. Iya. Oke. Pemberian tandan kosong Pak ya. Tapi sebelumnya ada diskusi nggak dari kawan-kawan terkait menyiang ini? Karena ini pekerjaan yang krusial juga kita di TBM ini. Masalahnya kita ini kan di lapangan, nah, kontrak-kontrak kita semuanya untuk TBM itu tidak mengacu ke SOP ini juga. Itu sih permasalahannya. Ini benar nggak 265, 269? Tapi ini sekedar sharing aja Pak ya, sharing. Jadi berdasarkan pedoman RKAP tahun 2026, nah seluruh pekerjaan penyiangan di TBM ini semua berubah. Jadi polanya tidak seperti ini lagi. Jadi ke depan pasti kemungkinan besar SOP ini akan direvisi kalau menurut saya. Tapi karena ini judulnya bedah SOP ya tetap kita bedah walaupun akan direvisi. Oke Pak, kalau nggak ada kita lanjut. Ini aja kalau nggak ini ya ini ya kunci ini aja dulu. Ini yang realisasi jangan kali 60. Ini kan kali ya luas kali ini kan. Oke Pak, kita lanjut ke kastrasi Pak ya. Pak Endi, Ya, sebelum ke kastrasi, di sini sebenarnya ada weeding untuk areal gambut. Nah, ini bisa nggak diaplikasikan di areal kita yang pasang surut? Apakah sama dengan itu gitu? ini contoh di Butung Prawo Pak ya. Contoh di Butung Prawo. Bisa jadi. Ini sebenarnya bisa Pak. Kita tetap mempedomani ini untuk yang di areal pasang surut kan hampir sama lah itu dengan gambut. Bisa kita pakai dengan sistem manual, garuk rotasi 1 bulan sekali, atau dengan cemis 1 kali 2 bulan.
Sebenarnya ini hampir mirip sih Pak sama yang di pekerjaan apa? Pekerjaan di areal mineralnya. Itu sih Pak Agung. Iya, tapi dengan komposisi gulma di areal pasang surut, misalnya yang Pakisan dan semacam itu, dengan apa bahan yang disebutkan di sini, kira-kira gimana Pak Indi? Nah, sebenarnya kalau kita diskusi ya, sistem CMI ah, pakai glifosat, sebenarnya glifosat sama metilmetsulfuron ini kan sebenarnya nggak efektif juga kalau untuk Pakistan, ya kan? Nah, problemnya di kita juga nggak boleh pakai paraquat kan, masalahannya. Ya mungkin kalau diskusi Pak ya, diskusi harusnya ada kerjaan babat gawangannya. Kalau dia areal gambut yang non mukuna ya, untuk areal-areal pasang surut ataupun areal gambut yang non mukuna. Tapi kan di sini dia dianggap, kalau kita baca SOP-nya ini dianggap gambut tapi tetap mukuna dia. Gitu sih Pak Agung, kalau menurut saya. Intinya gulma harus terkendali ya Pak Indi ya. Iya, itu dia intinya. Itu tadi. Nah, Lanjut Pak Indi. Oke Pak, kita lanjut ke kastrasi, whipping lawalang kita lewatin aja. Nah, kastrasi pada tanaman PPKS dilaksanakan pada umur 15 sampai 20 bulan, 1 kali sebulan. Nah, ini untuk kastrasi ini ada 2 SOP Pak ya. Ada 2 SOP, satu di SOP pemeliharaan TBM, dia aja juga di SOP, nah ini di SOP kastrasi sendiri. Dan dia agak sedikit berbeda isinya. Kalau tadi di 15 sampai 20 bulan di SOP pemeliharaan TBM, di SOP kastrasi dia itu dimulai saat 10 sampai 15 bulan. Itu dia Pak. 15 bulan. Saya izin stop share sebentar, ada yang mau file saya tambahkan. Nah, ini Pak, per tanggal 2 September kemarin, Divisi Investasi Tanaman dan Teknik juga mengeluarkan pedoman pelaksanaan kastrasi sambil menunggu revisi dari IKDITN 003/009 perihal pedoman pelaksanaan kastrasi dan tunas pasir kelapa sawit. Jadi saya rasa untuk kastrasi bagus kita bahas yang ini saja. Ini memonya sudah saya teruskan ke kebun, mungkin sedang proses penandatanganan. Jadi Pak, kalau kita ikut di memo ini, kita kesampingkan dulu SOP-nya itu karena akan direvisi. Yang pertama, secara umum pelaksanaan kastrasi dimulai pada 10 sampai 15 bulan setelah tanam. Rotasi 1 kali 1 bulan dan dihentikan pada umur tanaman 20 bulan setelah tanam. Pada pelaksanaan kastrasi terakhir, bunga betina dibuang sementara bunga jantan dibiarkan untuk perkembangan serangga penyetup. Ya, jadi pelaksanaan kastrasi itu tergantung kondisi, dia bisa 6 rotasi, bisa juga sampai dengan 11 rotasi, tergantung kapan kita mau mulainya dan bagaimana kondisi tanaman kita. Kalau tanaman kita jagur, mungkin dari umur 10 bulan kita bisa mulai, itu bisa dapat 11 rotasi Pak, kerjaan kastrasi. Sedangkan kalau kita kurang jagur, mungkin mulainya di 15 bulan, dia hanya dapat 6 rotasi. Jadi pada poin kedua, untuk blok-blok dengan pertumbuhan TBM yang sangat jagur dapat mengajukan percepatan pelaksanaan kastrasi dengan melakukan inventaris tanaman yang sudah berbunga. Pengajuan percepatan kastrasi dapat dilakukan apabila 60% tanaman pada blok tersebut telah berbunga. Nah, kondisi di lapangan apabila sudah banyak
tanaman yang kastrasi, tanaman yang sudah berbunga, tolong diinventaris Pak, berapa persen sih sebenarnya tanaman yang sudah berbunga, lalu dikirimkan ke bagian tanaman untuk izin prinsipnya. Nanti setelah dikirimkan ke bagian tanaman izin prinsipnya, kami akan membalas apakah itu dapat dilaksanakan atau belum dapat dilaksanakan. Oke, poin nomor 3, pada kondo ciblok yang kurang homogen dengan jumlah tanaman berbunga belum mencapai 60%, namun sebagian tanaman telah berbunga dan memerlukan pelaksanaan kastrasi, maka dapat melakukan pekerjaan kastrasi secara selektif berdasarkan inventaris yang dilakukan dan tidak dibukukan full blok atau luasan. Jadi apabila ada blok A misalnya, yaitu baru 30% yang berbunga. Berarti kita minta izin untuk melaksanakan kastrasi pada areal seluas 30% dari total luasan blok tadi, tidak dibukukan secara penuh bloknya. Yang keempat, pelaksanaan kastrasi varietas PPKS dan non-PPKS dilaksanakan dengan ketentuan yang sama pada butir pertama. Dan untuk meningkatkan keberhasilan proses penyerbukan di TBM 2 dan TBM 3, jika diperlukan manajemen kebun agar melakukan hatch and carry dan assisted pollination. Nah, ini nomor 4 ini juga berbeda dari SOP. Di SOP kita itu dihentikan kastrasinya untuk yang non PPKS. Berbeda dia, tetapi pada memo ini ditegaskan PPKS dan non PPKS semuanya kastrasinya dilaksanakan secara sama. Semua bunga dibuang. Apabila butuh penyerbukan, lakukan hatch and carry atau assisted pollination. Poin nomor 5, blok-blok areal TBM dengan 60% dari total populasi tanaman memiliki lingkar batang di atas 230 cm agar menghentikan pekerjaan kastrasi. Namun jika pada blok tersebut terdapat tanaman heterogen dan tanaman sisipan agar dilakukan kastrasi selektif. Nah, pada poin nomor 5 ini dijelaskan, kita stop kastrasi ketika lingkar batang sudah mencapai di atas 230 cm. Apabila mungkin yang 230 cm itu baru 90%, tapi 10% masih ada yang di bawah 230 cm, itu tetap dilakukan kastrasi dengan cara kastrasi selektif, ditandai pohon per pohonnya. Oke, lanjut pada poin nomor 6, untuk TBM 2 dan 3 agar rata-rata lingkar batang di bawah 230 cm, agar melakukan perbaikan areal dan juga penambahan pupuk organik, tankos, dan solid untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif TBM. Oke Pak, jika lingkar batang di bawah 230 diberikan tankos dan solid. Namun di luar ini kita juga ada pemberian tankos yang rutin di areal TBM. Mungkin di SOP berikutnya kita terangkan. Poin nomor 7, rotasi kastrasi agar dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal, sehingga buah yang keluar belum banyak menyerap unsur hara dari tanaman. Jadi intinya kastrasi membuang bunga, Pak, membuang bunga, bukan membuang buah. Kalau dia sudah pecah, seludang, berarti kita sudah terlambat kastrasi, energinya sudah banyak terserap ke generatif tanaman, sedangkan pada fase TBM kita harapkan seluruh energi tanaman itu terserap oleh vegetatif tanaman, bukan ke generatifnya. Ada yang mau diskusikan Pak tentang kastrasi ini Pak? Ini kebetulan memonya masih seger ini Pak, masih tanggal 2 September, 2 hari yang lalu. Pak Endi, Ya, menebalkan sekali lagi berarti recap untuk memo yang ini. Yang pertama itu perbedaannya di umur 16-17 bulan, baik PPKS non PPKS, baik non PPKS ya, yang tadinya di pause stop kastrasi untuk 2 bulan itu ya, untuk melihat ya, di situ perbedaannya. bunganya jantan atau betina itu dihilangkan. Artinya Itu bunga jantan dihilangkan. pun dihajar dan nggak dipertahankan gitu ya. Ya, betul sekali Pak Agung. Kemudian yang kedua, jika dibutuhkan ternyata
populasi bunga jantan itu sedikit, jika diperlukan ditindaklanjuti dengan Hudson Gary dan assisted pollination gitu ya. Betul. Dan kemudian perbedaan yang ketiga dengan IKA yang sudah ada itu jika pertumbuhan lilit batang atau lingkar batang di atas 230 itu di stop. Mungkin intinya itu ya. Ya, intinya itu sama ini sih. Selama ini kan kita berada di wilayah abu-abu lah. Misalnya dia baru 50% berbunga, pada TBM 1 contohnya masih 50% berbunga. Ini dikastrasi nggak sih ya kan? Tidak, pada memo ini ditegaskan. Dia semuanya dikastrasi, hanya pembukuannya disesuaikan. Itu betul yang dibilang Pak Agung tadi. Intinya itu aja yang berubah. Selama ini kita abu-abu, mau dibukukan full block atau enggak. Nah, di memo ini dijelaskan tidak dibukukan, tidak diadministrasikan full block, diadministrasikan proporsional dari yang dikerjakan saja. Baru tadi PPKS non PPKS semuanya sama, hanya pada kastrasi terakhir disisakan bunga jantan. Oke, itu saja rasa saya dari kastrasi. Ada lagi yang mau diskusikan, Bapak-bapak? Suli, Pak Ferry. Ini memonya sudah dibuat Pak ya, sudah dibuat, sedang proses tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mungkin menanyakan terkait kastrasi tadi Pak Endi dan kawan-kawan. Itu yang nomor 1 itu kan secara umum pelaksanaan kastrasi dimulai pada umur 10 sampai 15 bulan setelah tanam dengan rotasi 1 kali sebulan dan dihentikan pada umur tanaman 20 bulan. Itu ya, ini kan pegangannya kita kan ya. Berarti kalau misalnya macam-macam lah kita di areal di blok tersebut, itu ada beberapa blok mungkin yang bisa dari umur 10 seperti TBM 1 kita mungkin Oktober nanti kita sudah mulai gitu kan. Tapi ada juga yang terlambat bisa jadi baru tahun depan kita melaksanakan kastrasi seperti itu. Itulah ininya berarti Pak Indi ya, apa cluenya ya? Oke, sebenarnya itu sudah dijawab di poin nomor 3, Pak Ferry. Pada poin nomor 3 itu kan disebutkan pada kondisi blok yang kurang homogen dengan jumlah tanaman berbunga belum mencapai 60%, namun sebagian tanaman telah berbunga dan memerlukan pelaksanaan kastrasi. Maka dapat mengajukan pekerjaan kastrasi secara selektif berdasarkan inventaris yang dilaksanakan dan tidak dibukukan full blok luasan. Misalnya bloknya satu blok itu 24 hektar kita nggak bisa Pak Ferry kan. Oke. Yang berbunga itu baru 5 hektar walaupun dia tersebar di 24 hektar, tapi secara inventaris dia identik dengan 4 hektar. Yang 4 hektar itu tetap dikerjakan, tetapi dibukukan cuma 4 hektar dari 24 hektar total luasan blok tersebut. Kita laksanakannya selektif gitu kan ya Pak Endi ya? Iya, tetap dilaksanakan secara selektif. Oke, kopi Pak. Ini kawan-kawan udah juga nyimak juga di sini. Makasih Pak. Izin bertanya Pak Endi. Ya Pak. Mohon izin tadi mungkin agak kurang jelas, mungkin mau nanya lagi. Ini untuk kastrasi ini kita yang poin 1 tadi kan akan dihentikan pada umur 20 bulan Pak ya. Ya. Sedangkan di bawah itu dia ada patokan 230 cm. Betul. Nah, ini mungkin kebalikan dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau tadi kan dipercepat. Nah, ini kalau dia posisi umur tanam 20 bulan, tapi dia belum mencapai 230, mungkin terjadi di area-area yang marginal, mungkin tanah asam atau mungkin area pasang surut. Ini apakah tetap kita mengacu pada poin 1 tadi Pak? Dia akan berhenti pada umur 20 bulan. Atau kita tetap kastrasi menunggu sampai lingkar batang 230. Mungkin itu Pak, mohon informasinya. Terima kasih Pak. Oke Pak, terima kasih pertanyaannya, bagus.
Pertanyaannya bagus, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, pertanyaan tadi, dia sudah di atas 20 bulan, tetapi belum mencapai 230 cm. Seperti itu kan, Pak? Baik dia full blok ataupun mungkin parsial. Misalnya dari satu blok itu 25 hektar, bisa jadi 5 hektar yang belum, atau bahkan 25 hektar itu semuanya belum mencapai 230 cm. Nah, kalau kondisi itu terjadi, Pak, ini kan sudah aturan, Pak. Ini kan sudah aturan dihentikan pada umur 20. Ini sudah aturannya seperti ini. Untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan, kita butuh izin, Pak. Jadi ketika kondisi itu terjadi, Bapak ajukan izin prinsip penambahan rotasi pekerjaan kastrasi. Dilengkapi datanya, berapa persen yang belum mencapai 230 cm, minta izin prinsip ke SFVP operasional. Nah, nanti berdasarkan pertimbangan, mungkin bisa kita lanjut atau mungkin kita hentikan kastrasinya. Tapi berdasarkan pengalaman, biasanya pasti disuruh tetap dikerjakan kastrasinya, dilanjut kastrasinya, Pak. Tapi itu butuh izin prinsip tersendiri karena dia melanggar atau kondisinya itu tidak sesuai dengan SOP kita atau memorandum yang ditetapkan oleh HO. Jadi kita butuh izin prinsip tersendiri untuk kondisi-kondisi yang tidak ideal. Itu kan kondisinya tidak ideal kan, Pak? Harusnya kalau idealnya ya 20 bulan harusnya sudah dapat 230, tapi kondisinya nggak ideal. Mungkin dia pasang surut, mungkin dia historis serangan hama tinggi dulu pada fase T0 atau TBM1, sehingga di 20 bulan tidak mendapat lilit batang 230 cm. Itu sekali lagi butuh izin prinsip. Kalau terjadi kondisi seperti itu, mintakan izin prinsipnya, buat memo dari manajer ke SFVP boleh atau melalui bagian tanaman boleh, mintakan izin prinsipnya biar diputuskan. Kalau memang dilanjut kastrasinya, kalau memang dihentikan. Tapi berdasarkan pengalaman, kemungkinan besar dilanjut itu, Pak. Pasti dapat izin. Asal datanya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu, Pak, yang dari Tung Krawo. Baik, terima kasih Pak, sangat jelas. Dan itu bisa jadi corrective action untuk blok pica TBM yang hitam atau merah, Pak Tangguh. Ya Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Izin, Pak, bertanya, Pak. Ini yang perihal poin 5, Pak. Yang perihal blok-blok areal TBM dengan 60% dari total populasi tanaman memiliki lingkar batang di atas 230 agar menghentikan pekerjaan kastrasi. Namun jika pada blok ya Pak, tersebut kondisi tanaman heterogen dan terdapat tanaman sisipan agar dilakukan kastrasi selektif. Jadi yang pertama Pak, jadi ketika total dari luasan areal itu sudah 60%, lingkar batangnya 230 cm, kita menghentikan kastrasi Pak ya, betul ya Pak? Betul, Pak. Nah, jadi misalkan ada terdapat di blok-blok tertentu Pak, yang persentasenya mungkin kurang dari 60. Walaupun Betul. secara total populasi dia 60%, tetapi di blok-blok tertentu dia kurang dari 60%. Itu kita terus melakukan kastrasi secara selektif, Pak ya. Nah, ini sebenarnya mirip sama pertanyaan Betung Krawu tadi, Pak. Tadi sudah saya jelaskan, ketika ada kondisi di luar ini, contoh misalnya dia sudah umur 21 bulan, lingkar batangnya belum 230 cm, ya kan? Atau ada blok yang memang dia semuanya belum 230 cm, atau mungkin ada parsial blok ini dalam satu blok, ada yang sudah 230, ada yang belum 230. Nah, untuk kondisi-kondisi yang tidak ideal seperti itu, Pak, itu perlu dibuat izin prinsipnya, Pak. Jadi minta izin ke SFVP operasional dan biasanya pasti diizinkan asal datanya bisa dipertanggungjawabkan. Minta izin Jadi prinsip, nanti setelah diizinkan bisa dilaksanakan kastrasi selektif atau kastrasi secara full luasan, tergantung kondisinya seperti apa, Pak. ya, jadi yang menjadi patokan awal itu adalah 60% dari total populasi ya, Pak, betul ya? Betul, Pak, betul. Ya, artinya ketika memang dalam beberapa blok misalkan di unit ini ada misalkan 10 blok, Pak.
ternyata Ya, ada 3 blok lah yang persentasenya di bawah 60%. Apakah itu apabila kita hentikan kastrasi, apakah itu bisa dibenarkan atau sebaiknya atau kita minta izin untuk terus melakukan kastrasi, Pak? minta izin untuk terus melaksanakan kastrasi, Pak, kalau Oh, kondisinya artinya seperti itu. tetap kita lihat Pak ya di blok-bloknya itu apakah sudah 60% atau belum ya Pak ya? Betul, Pak. Nah, di poin nomor 5 sebenarnya itu bukan yang seperti itu, Pak, maksudnya. Contoh ini blok A. Blok A luasannya 20 hektar. Yang sudah di atas 230 10 hektar contoh bloknya ya. Yang luasannya yang lilit batangnya di atas 230 cm itu sudah 6 hektar. Berarti sudah 60% kan, Pak? Ya, Yang 4 hektar itu tetap dilaksanakan kastrasi, Pak. Kalau poin nomor 5 ini. Jangankan dia satu blok, setengah blok aja pun tetap dilaksanakan, Pak. oh iya, oke Pak. Apalagi kalau satu blok penuh dan clear pasti tetap dilaksanakan kan. Tapi untuk itu saya ingatkan sekali lagi, tolong kita minta izinnya, Pak, minta izinnya. Contoh lah, Pak, TBM 2 yang posisi selesai tanamnya di bulan 12. Itu bulan 8 harusnya sudah habis semua kastrasi karena sudah 20 bulan. 20 bulan. Nah, untuk melaksanakan pekerjaan kastrasi lanjutan di bulan 9, 10, 11, 12, tolong dibuat izin prinsipnya, Pak, biar GCG kita dapat. Biar nanti kalau dia salah, kebun ini nggak salah sendiri, Pak. Ada backupnya, ada izin dari SEF misalnya. Itu sih, Pak, untuk pelaksanaan kastrasi karena banyak kondisionalnya, jadi kita butuh izin prinsip untuk membentenginya, Pak. Mungkin itu, Pak, untuk kastrasi. Mas Agung, lanjut, Mas. Mas Agung. Siap, siap. Ini kita ke pemeliharaan sudah tadi, kemudian ke kastrasi. Selanjutnya, Tatkos, Mas, lanjut, Mas. Tankos. pemeliharaan. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, sembari menunggu Pak Anang, Pak Agung, dan Pak Endi, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan ya Pak, Bu.
Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi agak sedikit menunggu. Kita lanjut ke Tangkos. Sebentar. Ya, seperti yang pembahasan RKP 26 yang lalu bahwa kita juga menganggarkan untuk aplikasi Tangkos di TPM kita. Nah, dengan demikian untuk pelaksanaan nanti kita juga harus memperdomani IKA berikut eh, dan mungkin akan kita mungkin masing-masing kebun juga akan mereview masing-masing selama ini aplikasi Tangkos yang sudah dilaksanakan itu sudah mengikuti ketentuan berikut atau belum. Oke, jadi mungkin ini sekilas kita bedah bersama, kita review bersama terkait keuntungan aplikasi Tangkos. Kalau dalam IKA berikut disebutkan bahwa tangkos kaya kandungan materi organik dan nutrisi bagi tanaman. Memang eh, walaupun lapunya lama tangkos ini karena rasio per N-nya tinggi, tapi terbukti di beberapa kebun yang diaplikasikan tangkos itu produktivitasnya sangat baik. Nah, kemudian eh, aplikasi Tangkos ini selain dapat meningkatkan apa? Meningkatkan kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation itu salah satu sifat kimia tanah yang penting untuk media tanam kita. Itu juga kandungan fisik dan biologi dan kimianya setelah terdekomposisi itu dapat meningkatkan kandungan fisik, biologi, dan kimia pada tanah. Nah, kemudian selain itu, aplikasi Tangkos ini juga sangat efektif untuk mulsa. Jadi, seandainya Tangkos kita aplikasikan pada piringan pokok tanaman, ketika kita menghadapi musim kemarau, itu bisa menjadi salah satu penahan kelembapan tanah di areal pekoran. Nah, kemudian itu tadi untuk eh, itu tadi jika kondisi kemarau. Kemudian kalau kondisi di musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, ini Tangkos ini juga secara signifikan dapat membantu mengurangi losis nutrisi yang terjadi dari eh, pencucian dan aliran permukaan dan juga dapat mempertahankan eh, lapisan tanah dari terjadinya erosi. Ya, kemudian di sini eh, disebutkan kandungan unsur hara utama tangkos secara umum dari beberapa uji lab. Kalau kita lihat kandungan hara di tangkos itu paling tinggi di sini ada unsur K. Unsur K kemudian diikuti oleh unsur P, unsur N, kemudian unsur P dan terakhir Mg. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa rasio C per N dari tangkos ini sangat tinggi, jadi proses dekomposisi dan mineralisasi tangkos di lapangan oleh mikroorganisme yang tersedia itu relatif lambat. Dulu kita pernah punya lantai pengomposan di bakery
khusus untuk mengkomposkan tangkos pun itu yang sudah dicacah dengan shredder, tapi sayangnya kita sudah tidak lanjut lagi. Jadi saat ini yang diaplikasikan di lapangan itu tangkos fresh dari hasil olah pabrik tanpa perlakuan apapun. Pun dengan perlakuan seperti itu sangat signifikan untuk meningkatkan produktivitas tanaman kita. Nah, kemudian lanjut langsung kita ke SOP-nya saja. Langsung kita ke SOP-nya saja. Nah, untuk aplikasi tandan kosong, ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Pertama, penyusunan itu dilaksanakan sesegera mungkin setelah tangkos diangkut dari PKS ke areal dan diupayakan tidak melebihi 7 hari dari dropping tangkos di areal. Eh, karena apa? Karena apabila menumpuk terlalu lama, nanti hara yang tercuci akibat hujan itu eh, tidak tidak teraplikasikan ke pokok-pokok tanaman. Kemudian yang kedua, aplikasi tangkos itu dilaksanakan dengan metode mulching, disebar merata satu lapis. Nah, untuk TBM ini sebaiknya kita aplikasikan di bokoran di bokoran pokok tanaman karena selain sebagai mulsa mengurangi penguapan air, kemudian dapat menahan erosi dan juga bisa menghambat pertumbuhan gulma di piringan pokok. Nah, kemudian yang ketiga, tangkos yang diaplikasikan secara disposal atau di sisi jalan nah, Pak Endi, disposal ini maksudnya gimana Pak Endi? Ya Pak Agung, di sisi jalan atau lainnya dan Oh, maksudnya ini yang tidak diaplikasikan di area yang disarankan itu secara prinsip akan merugikan karena haranya nggak dimanfaatkan oleh tanaman pokok kelapa sawit. Mungkin seperti itu ya. ya. Mas Agung, cok ke atas bentar Mas Agung. Siap. Bentar, terus atas lagi yang tabel-tabel tadi. Atas lagi Mas Agung. Nah, ini Mas Agung. Ini sekedar mengingatkan aja Bapak ya. Nutrisi yang terkandung pada tankos itu per ton tankos itu setara dengan 7,8 kg urea, 3,1 kilo RP, 15,3 MOP, dan 3,1 kiserit. Jadi itu untuk tankos yang press atau kita sekarang bilang kawul ya, awul-awul atau kalau bahasa kerennya ya bunch press. Dia sudah kena press di tankos. Itu setara dengan itu dia Pak. Sedangkan yang non press ada di sebelahnya, urea 6,1, RP 2,9, MOP 12,9 dan kiserit 3,2. Jadi itulah unsur hara yang terkandung di dalam tankos itu. 1 ton tankos itu setara dengan 4 pupuk ini. Nah, sedangkan pada tabel yang di bawah, yang dekomposisi tankos, Bapak Agung. Nah, ini tankos itu butuh
penguraian penguraian hara. Jadi dia 2 hari unsur hara yang hilang dari tankos itu N-nya 9%, P2O-nya 5%, K2O-nya 12%, MgO-nya 6%. 6 hari dengan curah hujan 60 mili ada di sebelahnya. Jadi sebenarnya tankos itu intinya tabel ini menjelaskan dia nggak boleh lama dibiarkan di pinggir jalan karena dia setiap hari dia lambat diaplikasikan ada unsur hara yang lepas dari tankos itu, ada unsur hara yang hilang. Jadi pengaturan aplikasi tankos di lapangan tolong disesuaikan antara transportir dengan kemampuan menyeraknya, jangan sampai terlalu lama. Karena kalau kita tengok sampai 15 hari dia N-nya hilang udah 24%, P2O-nya kurang 22%, K2O-nya lepas sudah 42%. Mau nambahin itu aja sih Mas Agung. Siap, Pak Endi. Mungkin lanjut sampai selesai, Pak Endi. Oke, lanjut gua Mas Agung. Langsung aja ke ininya, ke Aplikasinya ya. aplikasinya. Baik, tadi kembali ke poin terakhir tadi, tangkos yang diaplikasikan secara disposal ini maksudnya diaplikasikan bukan pada areal yang disarankan di sekitar pokok tanaman. Jadi karena leaching, karena pencucian, hara itu jadinya tidak dimanfaatkan oleh tanaman karena mungkin kena hujan, run off dan lain sebagainya. Nah, Oke, yang empty ban spreader ini kita tidak pakai di TBM, Pak ya. Di ya, TBM tidak ada pakai empty ban spreader, jadi kita skip aja langsung ke bawah. oke, aplikasi Tangkos di TBM untuk dosisnya sendiri yang direkomendasikan dalam IKA ini adalah 25 ton per hektar. Kemudian frekuensi aplikasi Tangkos sendiri itu Tangkos hanya diaplikasikan 1 kali per tahun pada areal yang sama. Nah, kemudian aplikasi harus segera dimulai setelah bibit ditanam di lapangan. Jadi begitu bibit ditanam di lapangan, diaplikasikan tangkos, mungkin tujuannya tadi untuk sebagai mulching, kemudian juga mempertahankan kelembaban di situ. Kemudian aplikasi tangkos itu tidak hanya menjamin ketersediaan unsur hara, tapi juga ya yang tadi sudah disampaikan, memelihara kelembaban tanah. Kemudian suhu tanah, media tanam tanaman pokok kita juga lebih terjaga dan yang paling penting bisa menekan pertumbuhan gulma di piringan pokok tanaman. Nah, kemudian setelah aplikasi pertama, aplikasi kedua itu dilaksanakan kurang lebih 12 bulan setelah aplikasi pertama. Nah, ini penempatan tangkos. Aplikasi tangkos disebar secara manual dalam 1 lapis yang mengelilingi pokok mulai dari 50 cm dari pangkal pokok, kemudian sampai ke tepi atau ujung miringan. Ini ilustrasi gambarnya, bisa kita lihat, ini 50 cm. Kemudian ini ada di sini disebutnya 3 lapis ya, tapi ini lapisnya maksudnya lapis secara apa ini Pak yang menyebutnya? Kalau Ya, ketebalannya 1 lapis, tapi satu lapis disusun tiga lingkaran. diameternya 3 lingkaran ya, betul. Bersap. Bersaf. Nah, kemudian aplikasi tangkos pada gawangan mati atau sepanjang barisan tanaman itu agar dihindari. Ini sama aja dengan disposal tadi ya, karena selain tujuan pemberian unsur hara tadi tidak tepat sasaran dan akar dari tanaman sendiri belum jauh dari piringan tanaman. Nah, kemudian tangkos yang diaplikasi lebih dari 1 lapisan
akan mendorong berkembangnya oriktes pada tumpukan. Jadi kalau makanya disarankan kenapa satu lapis tumpukan dan tidak boleh lebih dari satu. Nah, kemudian tangkos bagi mulsa harus dikontrol secara berkala karena walaupun satu lapis, di situ juga berpotensi untuk berkembang biaknya oriktes. Makanya harus dikontrol secara berkala. Mungkin bisa dibarengkan dengan pekerjaan bokor tanaman. Nah, kemudian aplikasi tangkos, secara ilustrasi gambar dapat dilihat seperti ini. Di TBM 1 itu 50 cm dari pokok tanaman baru diaplikasikan tangkos secara melingkar, tapi di TBM 2 dan TBM 3 itu 150 cm baru diaplikasikan tangkos satu lapis secara melingkar. Satu lapis ketebalan maksudnya ya. Sampai ujung pokok piringan yaitu 2 meter. Nah, kemudian penempatan pupuk anorganik ketika diaplikasikan tangkos seperti ini itu harus disebar secara merata di atas tangkos. Nah, jadi pupuk tersebut itu secara perlahan tercuci oleh air hujan dan selanjutnya bisa diserap oleh pokok sawit. Nah, tangkos sendiri tidak mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman, tapi justru dapat membantu mengurangi losis pupuk yang biasanya bisa terjadi akibat pencucian karena hujan, aliran permukaan, dan erosi tanah. Kemudian penambahan pupuk anorganik. Semua pupuk anorganik disebar merata di atas tangkos, tadi sudah disampaikan. Kemudian kemudian dengan pupuk disebar merata tadi yang nanti ketika tercuci oleh air hujan itu dapat diserap oleh pokok tanaman sawit dan tujuannya itu untuk ketika apa unsur hara yang diberikan secara optimal dan meningkatkan pertumbuhan akar di dalam tanah di bawah mulsa tangkos. Artinya intinya sama dengan tadi bahwa tangkos ini sebagai mulsa. Jadi ketika pupuk anorganik ditebarkan secara merata, nanti lama-lama diserap oleh pokok tanaman sawit sendiri sehingga dapat mengoptimalkan dan tidak ada losis. Nah, kemudian ini intinya juga sama, yang poin B. Nah, aplikasi tangkos ditunda atau tidak komplit. Ketika terdapat kondisi atau beberapa hal yang menyebabkan aplikasi tangkos ditunda atau dihentikan, nah, di sini dalam IKA diatur bahwa manajemen kebun diharapkan untuk menginformasikan ke bagian tanaman kantor regional dan pada kondisi tersebut pupuk anorganik wajib ditambahkan pada areal tersebut. Ini secara detail mungkin nanti akan kami cari lebih lanjut. Poin bahwa pada kondisi tersebut pupuk anorganik wajib ditambahkan pada areal tersebut. Karena kan kalau kita melihat IKA atau SOP pemupukan, dosis pupuk anorganik sendiri itu sudah ditetapkan untuk TBM ya. Nah ini kita pending dulu untuk yang poin ini. Atau mungkin ada informasi dari Pak Endi terkait poin yang ini, Pak? Mungkin ini maksudnya Mas Agung. Untuk mengejar TBM prima, ya harusnya seluruh areal kita terkena dengan tankos. Nah, apabila tidak tidak ada areal yang tidak terkena tankos, itu wajib diinformasikan ke bagian tanaman.
Nah, bagaimana kondisi perlakuannya nanti? Apakah perlu pupuk ekstra, pupuk anorganik ekstra, ataupun pupuk organik ekstra? Nah, itu nanti bisa kita tanyakan ke balai lebih lanjut. Intinya diinformasikan saja dulu ke bagian tanaman, Pak. Ya, kondisional dan itu bisa didiskusikan lebih lanjut apa perlakuan terbaiknya gitu ya Pak Indi ya. Siap. Pencatatan dan pelaporan, nah ini sama dengan pekerjaan yang lain bahwa harus aplikasi harus tepat, terus kemudian termonitor, dan kemudian kalau ada kondisi eh, tertentu seperti tidak dapat diaplikasikan keseluruhan, nah seperti yang disampaikan tadi itu manajemen kebun agar mengkonfirmasikan ke bagian tanaman kantrek. Mungkin ini untuk aplikasi tangkos. Selanjutnya mungkin Pak Anang. Baik, mohon maaf baru join kembali. Mungkin untuk materi-materinya tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Endi dan Pak Agung ya. Kalau kami nambahin saja Pak. Yang pertama perihal timeline, perihal timeline. Untuk di 2025 ini pada saat pembahasan RKAP, kalau tidak salah, dan pembahasan RKO itu sudah pernah kita susun timeline, baik itu di TPM 1, TPM 2. Namun, sepertinya untuk pelaksanaan di lapangan itu masih belum mengacu terhadap timeline tersebut. Nah, ini perlu kami sampaikan, Bapak-Bapak sekalian, bahwa setiap bulan seharusnya pekerjaan-pekerjaan yang ditagihkan di dalam pekerjaan pemeliharaan TPM itu harus sesuai dengan timeline yang Bapak Bapak susun dan disepakati bersama dengan eh, mitra, bersama dengan vendor gitu ya. Misalnya begini Pak, kalau untuk di 2026 kemarin RKAP-nya kita sudah jelas sepertinya untuk pengendalian gulma di piringan itu kita bagi menjadi dua ya, Pak Endi ya, baik yaitu manual dan jenis, dan itu pelaksanaannya kita eh, ganti, kita gilir ya, kita gilir. Misalnya Januari ada pelaksanaan manual, kemudian nanti Februarinya dilaksanakan secara jenis, begitu seterusnya. Gitu. Nanti mohon untuk ke depan timeline itu dilaksanakan Pak, dan karena ini TBM, karena ini TBM dan waktunya tidak bisa terulang kembali, mohon untuk dapat dioptimalkan biaya-biaya yang ada di dalam anggaran yang sudah kita susun kemarin. Itu Pak, terutama di pemeliharaan, kemudian di infrastruktur juga ya. Meskipun kita khususnya di wilayah Lampung ini memang dinamika untuk pengajuan pekerjaannya cukup menguras waktu, namun tetap kita usulkan saja Pak yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Gitu. Mudah-mudahan untuk yang di 2026 kita bisa lebih smooth untuk pelaksanaannya.
Kemudian untuk untuk pekerjaan pemupukan, kita juga sudah bicarakan dengan tim dari pemupukan di regional, dalam hal ini adalah Pak Abi. Untuk rencananya dosis pupuk menggunakan varietas yang dominan pada blok tersebut. Gitu ya, Pak Abi ya. Pada blok yang dominan di blok tersebut. Misalnya di Rejosari itu penanaman antara Sokvin sama PPKS-nya dengan pola 12-6. Jadi blok itu kemungkinan adalah blok Sokvin gitu ya. Karena yang prioritas adalah Sokvin. Sehingga yang kita gunakan nanti adalah dosis non PPKS. Itu Bapak-bapak sekalian. Kemudian selanjutnya untuk aplikasi Tankos ini kemarin sudah kita sampaikan juga pada kawan-kawan yang di Lampung. Nanti untuk memperhitungkan kembali perihal kebutuhan pupuk organik sebagai pengganti apabila aplikasi Tankos tidak terlaksana dengan optimal. Ini khususnya di Kebun Rejosari sama Padang Ratu ya. Khususnya di Kebun Rejosari sama Padang Ratu. Mudah-mudahan nanti sore atau nanti malam eh, dasar hukum kita sudah dikirim oleh kawan-kawan dari PPKS. Karena tadi kami sempat komunikasi sama Pak Muhayyad. Mudah-mudahan nanti malam bisa dikirim untuk dasar hukum pelaksanaan pengadaan dan aplikasi pupuk organik tersebut. Mungkin itu Pak Agung, Pak Endi, untuk bedah SOP selanjutnya nanti akan kita laksanakan di periode